Ukhadat Mat'i, eee, senang sekali sore ini kita bisa ketemu bersama, walaupun hanya di Zoom, tapi itu justru kita yang dari mana-mana bisa, ketemu, di sini ya. Sekalian juga yang sudah pernah ketemu, ketemu lagi gitu, jadi kan kita menjadi senang ya. Eee, Tadi saya mendengarkan dari memperhatikan dari, paparan Pak Ahmad tadi luar biasa. Itulah yang akan juga saya sampaikan dan sebenarnya nggak usah menyampaikan lagi, udah cukup gitu. Itulah yang namanya paleografi ya, itu paleografi itu. Nah kalau itu memang, untuk lebih jelasnya akan Kak Lili, saya mohon maaf, ya boleh saya ya mohon minta waktu sebentar, Pak ya, Lili. yo, oh, ya Bapak dan silakan. Ibu, ya, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada tamu kita yang istimewa hari ini. Ya, Ik wil graag mevrouw Clarijn Waterman welkom heten. Mevrouw Waterman, dank. mhm, Ochtend ya. vroeg. Of hoe laat is het? Het is nu 9:15. Ook wel, nou, het is wel redelijk. Ja. Het is niet zo heel vroeg, inderdaad. Nee, oké. Voor het bijhouden van deze Ja, webinar. hartelijk dank. Oké. Ik vind het heel interessant tot nu toe. En ik kan het ook een beetje volgen door de Engelse PowerPoint en door sommige woorden te herkennen en door af en toe geeft via de chat. Dus erg interessant. Oké, ja. Ik geef nu het woord terug aan straks waarschijnlijk. Oké. Pak Lili, Ja, mohon tidak maaf, apa, silakan Pak, het dilanjut. is erg leuk om te horen ja, de stem van de Nederland, weet ik. Mevrouw Oké. Waterman is van de Nederlandse Taalunie. Oh, iya ya. Ja, Misschien en hebben we ooit ontmoet hè? Ja. ze is coördinator Dutch as a Foreign Language at Nederlandse Taalunie. Ja, leuk. Ja, ja, oké. Misschien hebben we elkaar in Leuven ontmoet bij het colloquium. Oh, een Leuven. Zou best ja, kunnen. ja. Ja. Ik ben nog niet bij jullie in Indonesië geweest. Oh, ja. Hopelijk. Ik kijk er wel naar ja. uit. Ja. Binnenkort hoop ik. Ja. Oké. Ja. Silakan Pak Lili. Oke, dames dan hadirin, we gaan verder. Saya ulangi lagi, ya tadi paparan dari Pak Ahmad sangat menarik ya. Jadi ya itulah yang disebut paleografi. Jadi apa yang akan saya terangkan ini memberi tekanan apa yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Ahmad ya. Sekarang saya akan memberikan tayangannya ya. Oke. Share screen. Bagaimana? Ya. Untuk memperbesarnya bagaimanakah ini? Oh, Di ya. bagian bawah, Pak, pada gambar Oh ya, ya tayang. gambar mangkok ini ya, oke. Ya. Nah, sebentar. Sabar ya. Tanya paleografi tadi disebutkan Pak Ahmad ya. Ini di dalam bahasa bermakna tua atau lama, grafein bermakna tulisan. Paleografi bermakna tulisan tua atau tulisan kuno. Ya.
Paleohistoris studi mengenai tulisan lama untuk memahami teks-teks lama yang diperlukan untuk melengkapi data cabang ilmu tertentu seperti sejarah, ya, genealogi, asal-usul keluarga, arkeologi, linguistik, hukum, agraria, tata kota, etnografi, dan lain-lain, ya. Kemudian kita masih punya sekarang 30 km lebih arsip warisan kolonial di Arsip Nasional Republik Indonesia, ya, itu belum yang tersebar di berbagai negara, kota, ya, berbagai kota di Eropa. Di Eropa saja banyak sekali, di Den Haag, di Leiden, di Amsterdam, dan di pusat-pusat POC, ya, di Hoorn, ada Rotterdam, ada Enkhuizen, dan sebagainya. Amsterdam tentu, ya. Di Museum Nasional Republik Indonesia sekarang masih ada 10.000 judul buku, ya, yang masih dalam bahasa Belanda. Nah, siapa ini yang membaca, ya? Untuk banyak sekali mengenai agraria, memiliki tanah dan sebagainya, ya, tata kota, ya. Kalau kita kembali kepada ini, pertama kali kapan ada huruf itu datang ke Indonesia, itu dibawa oleh orang Portugis yang dipancangkan di itu Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu namanya batu, dalam bahasa Portugisnya padrão. Ya, padrão itu sekarang disimpan di Museum Nasional, ditemukan saat reklamasi pasar ikan awal abad 20, ya. Itu sebagai tanda dimulainya perjanjian antara Surawisesa dari Pakuan, Bogor. Waktu itu Pakuan sama ini masih bisa dilayari, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisdane tentu. Nah, ini adalah sisi perjanjian ditulis di dalam huruf kuno. Di sini ada Charlemagne, ada siapa macam-macam. Anda bisa baca, ini disimpan di Torre de Tumbu, Portugal, ya. Nah, di situ ada maknanya di dalam itu tadi seperti Pak Amang mengenai Da Vinci Code tadi, ya. Itu di sini ada OD, itu adalah Ordo Christus, tempat suci di Yerusalem. Ini dikeluarkan oleh Raja Manuel dari Portugal. Karena Raja Manuel itu iri sekali dengan Columbus Spanyol yang telah menemukan Amerika tahun 1892. Jadi dia mengutus Bartolomeus Dias, kemudian Vasco da Gama untuk mencari daerah rempah, yaitu di negeri timur, di Hindia. Hindia itu artinya Asia, ya, di Hindia Timur, ya. Kemudian ada Disporto do Senhorio di Portugal, kemudian Esfera itu Esfera do Mundo atau Espera do Mundo, harapan dunia, yaitu kemudian ada salibnya juga. Itu kalau kita lihat tadi di sini ada salibnya, ada gambar dunianya. Itu kalau Anda ingin lihat silahkan ke Museum Nasional. Ya, oke. Tapi ada replikanya, ada di Museum itu Fathahillah. Ya, oke. Pada waktu itu saya jalan-jalan ke Ternate. Di sana saya masuk ke sebuah benteng oranye. Ya, orang Ternate, ini apa benteng oranye? Oh, bukan Pak, ini benteng oranye. Waduh, saya salah. Ya deh, oranye deh gitu. Jadi tidak bisa saya bilang oranye, mereka ngotot, bukan oranye, oranye. Ya. Ini di 1669. Kalau masuk ke dalam sini, di dalamnya itu ada tembok, di atas tembok itu ada prasasti. Untuk mencari prasasti saya harus pinjam tangga. Oleh karena itu saya naik ke atas, ya. Ini bukan show, ya, tapi itu saya bersihkan di sini karena ada di labur, ya. Jadi saya transkrip di sini. Nah, itu di Kastil Oranye itu, ya. Nah, kemudian tentu saja transkripnya selesai, wah seneng, ya. Terus saya ke bawah berbagi hasil inskrip itu dengan mahasiswa Universitas Hairun Ternate. Mereka ya silahkan, tapi di dalam bahasa Latin, ya kan. Oleh karena itu saya belum bisa menerjemahkan. Hanya yang satu di sini ada medikus bahasa medikan, ya, masih penyakit. Ada falus, ya, ini mesti alat laki-laki ini. Ada apa ini orang company waktu itu. Terus ini ada parusmasa ini
mungkin pengobatannya. Tapi ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Latin. Nah, saya harus tanya sama orang ahli, yaitu sama almarhum, waktu itu belum almarhum, Pak Vincent Yolasa. Nah, inilah terjemahannya. Seandainya Anda tahu karya Dr. Abjer adalah seorang ahli pengobatan, maka saya memberitahukan dengan cepat semua penderitaan pada Pak Falus, artinya alat kelamin laki-laki, menyangkut soal bahwa hal itu mau diobati dari penderitaan tadi, maka anugerah yang paling utama patut dicari hanya dari Allah. Maksudnya itu mengucap syukur bahwa telah sembuh kan. Dalam hal pengobatan di mana tidak ada obat sama sekali, ini ada VR. VR itu adalah vernificis romedia infang. Jadi dari bahan beracun bisa diubah menjadi obat, istilahnya begitu. Dalam hal pengobatan di mana tidak ada obat sama sekali, maka dalam kasus ini secara dokter adalah alat. Tapi nah istinya juga harus muliakan Allah di sini, Allah ya. Jadi ada HM, hora matutina. Ini istilah dalam pengobatan dokter. Jadi kalau dikasih resep, artinya diminum pada pagi hari, maksudnya gitu. Ya, apakah ini mungkin ada banyak penyakit waktu itu ya, penyakit kelamin atau apa. Tapi saya yakin ini tidak untuk dibaca karena ada di atas. Berarti ini adalah suatu tolak balak supaya untuk supaya tidak ada itu ya, tidak ada penyakit atau musuh dari luar itu ya. Itu sebenarnya ada gunanya ini. Jadi ini untuk menangkal sesuatu ya, itu ada gunanya ya. Nah, pada saat ke Taman Prasasti saya lihat di sini ini yang contoh satu saja ya, waktu saya teliti itu saya tidak mengenai ini adalah batu nisan Jan van Hoorn. Ya, Jan van Hoorn itu siapa? Itu yaitu ini bukan Jan van Hoorn. Peter van Hoorn dengan keluarganya, tentu saja ada Jan van Hoorn, itu yang Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu ya, VOC. Dan di dalamnya ada juga nama François Tak yang tewas saat bertugas mengejar siapa namanya itu, Untung Suropati waktu itu ya. Ya, tapi tewas dirajam di kerajaan Kartasura waktu itu, belum Mataram ya. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Jeporo, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Ya, ini ada juga dalam paleografi itu membaca jurnal perjalanan seorang diplomat di sini, ya Vassreise, ditulis dalam huruf gotik, ya mendahuluinya. Jadi kalau Anda belajar paleografi tidak bisa dipisahkan, harus belajar gotik juga ya, supaya nanti ada kesinambungannya. Nih, jadi penulisan beschrijving van den weg uit Semarang naar de Koninklijke Hof Paleis Mataram, met schaders, de zeden, gewoonten en de regeringen van de Susuhunan, grootmatige koning van het eiland Java. Nah, jadi ini cerita mengenai perjalanan mulai dari Semarang, mendarat, mampir Ungaran, dan sebagainya sampai di keraton. Ya, nah inilah dia ini diplomat ya, dia tentu saja cerita mengenai kehidupan dalam sehari-hari. Tentu saja dia juga mata-mata juga ya tentang prajurit estri. Nah, saya ingat dari ini seperti Presiden Libya dulu menjaga kegiatan para raja. Ya, kita punya prajurit estri. Penari-penari itu yang mengelilingi raja, dia adalah prajurit juga. Ya, suasana adat istiadat, hubungan perdagangan rempah. Dan ini yang tentu terutama penting karena dia mencari padi untuk memasok penduduk Batavia. Ya. Ini saya buat soal untuk ujian juga waktu itu ya. Tahun berapa? 2003 itu saya mengajar. Saya mesti berterima kasih kepada Ibu Nini dari arkeologi yang telah mengajak saya menantang saya ya. Tadi Pak Ahmad belajar dari Pak Bet Pasman. Saya belajar itu karena ini ya. Ya tadi saya waktu meneliti ini, kan ini orang-orangnya ini aku ingin tahu bagaimana ini saya bisa tahu sejarahnya, tahu role-nya waktu itu.
harus mau tidak mau saya harus banyak baca itu teks paleografi, itu masalahnya. Jadi saya terpaksa untuk mengetahui itu siapa sih ini, kenapa ada tanda-tanda begini, ada tanda begitu, itu semuanya masih ditulis di dalam tulisan yang kuno ya. Oke. Kemudian ini kalau orang linguistik ini harus penting sekali. Ini adalah kamus pertama yang ditulis oleh Frederik de Houtman pada saat dia itu kakaknya kan namanya itu Cornelis de Houtman itu kan dipancung kepalanya di sana di Aceh. Nah, dia tidak sempat lari ke kapal, jadi ditangkap dan dimasukkan penjara. Di penjara selama 26 bulan dia sambil menunggu eksekusi dia tulis itu percakapan itu di situ. Jadi jadikanlah buku. Ya, itu buku kamus percakapan namanya Spraak and Woordboek in the Malaysia and Madagascar Talen. Met vele Arabische en Turkse woorden. Jadi ada banyak kata-kata Arab dan sebenarnya ini buku ini adalah kamus 3 bahasa. Ya, ada bahasa Madagaskar, Belanda sama Melayu ya. Jadi itu. Tadi kan harus baca ini walaupun bagaimana nih kalau tidak tahu sulit juga. Nah, inilah dari kamus inilah maka Belanda itu bisa menguasai Indonesia. Jadi mereka justru tidak mengajarkan budayanya kepada kita, bahasa kita, tapi justru mereka mempelajari budaya kita untuk supaya mudah dalam menjalankan pemerintahan atau perdagangan. Ya, jadi kebalik, tidak sama dengan Perancis atau Inggris mereka atau Portugis, mereka mengajarkan bahasa dan budaya di negeri yang dijajah. Belanda tidak demikian. Baru nanti pada masa kolonial itu baru sadar mereka kekurangan itu dan lebih kalau Anda baca bukunya Kees Groeneboer itu jalan ke barat. Nah, di situ tahu Belanda kecolongan, dia lupa mengajarkan budaya kepada kita sehingga tidak ada komunikasi yang seimbang sehingga banyak penuh dengan kecurigaan terhadap Belanda. Nah, oleh Van Mook itu katanya nanti akan diperbaiki. Dia ngomong gitu tahun 46. Ya sudah terlambat. Ya, jadi tidak terjadi. Ini politik bahasa Belandanya dulu kalah. Untungnya begitu, yang beruntung kita. Jadi suatu musibah menjadi berkah karena kita bisa mempersatukan bahasa yang dihina tadi menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober itu. Nah, ini juga mengenai kosakata Belanda Melayu, anak-anak Istriani India Belanda. Nah, kemudian alasannya kenapa kok penulisan sambung itu lebih efektif, lebih cepat, ditulis dengan siapa saja, lebih praktis untuk kegiatan sehari-hari di berbagai bidang. Huruf gotik terlalu lambat, tidak praktis, nilai seninya tinggi, dianggap lebih elit, religius, berwibawa, ditulis orang tertentu, biarawan, biarawati, atau petugas negara. Nah, kalau Anda lihat tadi kamus ini semua yang kata-kata Belanda ditulis dalam huruf gotik, suci, ini, tapi yang Melayu pakai huruf Latin biasa, ya itu dianggap lebih rendah gitu ya. Kalau kita lihat secara itu, karena bahasa Alkitab juga ditulis dalam bahasa huruf gotik ya. Ini ujian anak-anak ini dan mereka lancar sekali nih, lulus semua nih. Kalau kita lihat itu ya, jadi padahal itu kayak cacing-cacing gitu, tapi mereka bisa ya. Oke. Nah, juga catatan harian ada di sini kasih ya. Bersihkatan jariku ini adalah Dagregister yang dari Kastil Batavia. Kastilnya sudah tidak ada, udah dibuat jalan tol di Jakarta ya. Berisi kegiatan sehari VOC, mencatat pemasukan, pengeluaran, catatan kejadian penting, lawatan atau kunjungan pejabat kompeni dari berbagai daerah di India Timur ya. Karena waktu itu Batavia sebagai pusat dari kompeni dari Asia dan Afrika Selatan ya. Jangan lupa kita ini ibu kota dari mulai dari Jepang sampai Tanjung Harapan ya. Nah, oleh karena itu disebut waktu kemarin saya webinar mengatakan tempat rendezvous, tempat pertemuan dari bahasa Prancis atau tempat apa namanya the carrefour de civilisation, tempat persilangan budaya. Oke. Ini ekstra register dari Verhandelingen, ya. Ini apa ya? Kemudian ini beslet dari sekretaris dari Stad Universitas. Dan ini
sudah ada tulisan latihan dari sini. Ini sudah masa kolonial 1820 ya. Ya ini jadi Belanda ini juga. Nah, ini perjanjian dengan Bali, dengan Gianyar, Kerajaan Gianyar tahun 1903. Ya, ini mereka perjanjian menyerah dan pokoknya lawan Belanda ya lawan kita. Pokoknya gitulah. Ini namanya Korteverklaring ya. Cara company dulu mempersatukan berbagai wilayah. Nah, ini juga Korteverklaring ini 1910 ini setelah Perang Puputan di Bali. Ini tapi sudah ini yang berbahasa Melayu, ini bahasa Belanda, ini Melayu Belanda. Jadi ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal waktu itu ya, karena Bali dianggap masuk wilayah Indonesia. Jadi penjajahan 350 tahun itu tidak benar ya. Kamu 1910 aja baru masuk Indonesia. Terus Lombok 1916, 18. Aceh 1930. Mana yang benar ya? Belajar paleografi memahami teks gotik. Huruf gotik yang dahulu ditulis para biarawan tadi sudah saya sebutkan. Keindahan. Nah ini itu pun bisa dipelajari. Jadi contoh aksara gotik. Nanti The Wevan Batavia, Naris Semarang. Ini gampang. Asal sudah ketemu kuncinya mudah. Ya. Prasyaratnya apa ya? Jadi tidak ada yang susah belajar paleografis. Kalian semuanya bisa. Ya. Jadi mengenal perkembangan aksara dalam paleografi. Tapi saya tidak bisa Belanda fasih, tidak menjadi masalah. Yang penting bisa tahu huruf-hurufnya disambung-sambung, nanti jadi kata, dicari di kamus dong. Ya nanti memang ada perkembangan itu. Tapi yang penting itu bunyinya, bukan tulisannya. Ya, bunyinya. Jadi bunyinya itu sama dengan bunyi sekarang, bunyi dulu. Tulisannya boleh berubah, tapi bunyinya berbeda. Tulisannya beda-beda, tapi bunyinya sama. Ya, seperti tadi, dah pakai GH atau pakai CH atau apa itu beda-beda itu. Ya, menguasai bahasa Belanda sumber. Nah itu penting. Ya, walaupun tidak bisa bahasa dari bahasa modern yang terlalu fasih, sumber sudah cukup menurut saya. Nah, karena itu nanti akan ketemu juga kan mencari itu kunci-kunci apa isi dari yang ini apa saya mengenal aksara mayuskul itu huruf besar dan huruf kecil minuskul. Pengetahuan ilmu yang lain ya misalnya orang sejarawan ya harus tahu sejarah, kalau bahasawan harus tahu bahasa dan sebagainya. Ya kalau arkeolog ya harus tahu bidangnya begitu. Nah, di sini ada yang ahli sekali itu membaca itu kalau dalam asan dari arkeologi ya. Pokok-pokok bahasan yang akan diajarkan apa dalam belajar paleografi? Aduh, nih jenis tulisan secara umum kita kenalkan, jangan khawatir. Ejaan dan cara penulisannya diajarkan. Aksara-aksara huruf kapital tadi kecil, kemudian transkripsinya satu persatu dengan sabar. Angka dan tahun dalam paleografi dan singkatan. Nah, peralatannya apa ya? Anda harus punya kaca pembesar. Ya, kamus Belanda Indonesia ada juga kalau bisa dapat yang abad 17. Kalau tidak bisa cukup Woyowasito atau kamus Gede Susimu Imam atau kamus yang lain ya bisa. Malah bisa pakai Google Translate itu juga bisa ya untuk ilmu bantu. Jadi nanti biasanya juga aku nanti menceritakan. Nah ini pakai pembesar. Saya cari dulu itu kontinuir kan kontinuer itu rekeningen ini tulisannya gitu jadi tapi dulu saya juga tidak bisa baca mau saya kesasar tapi akhirnya bisa juga. Nah ini Pak Ahmad tadi sudah ceritakan mengenai ini ya perkembangan dari abad ke abad ya ini dari abad 1300 ini nah tapi yang mirip kita pakai itu justru lebih banyak di sini ya. Ya, walaupun ini sampai abad ke-17 ya. Nah ini cara-caranya menulis A itu gimana? Oh garisnya ke sini, terus yang kedua ini. Kalau nanti B bagaimana? Oh begini. Ini ada semua dilatih ya. Don't worry ya. Jadi nanti pada waktu kita membaca, oh itu garisnya begini, begini. Setelah dilihat dari kacamata pembesar tadi, oh itu huruf ini tuh ternyata ini tuh E ya, ini G, ini E, ini C, ini O, N, T, U, dan sebagainya.
Nah, itu kan ini R, nah, ini E, ini K, ini E lagi, N, I, N, G, rekening ya kan, dan begitu, ya kan. Nah, jadi asik juga. Dulu saya belajar sama teman-teman saya dari Arsip Nasional. Jadi ya, karena saya kebetulan ada arsiparis dari Belanda, saya belajar di situ 2 tahun misalnya. Nah, jadi setelah itu malah diminta mengajar di teman-teman lagi di sana yang belum dapat dari orang Belanda itu, saya mengajar mereka ya. Ya berbagi ilmu lah. Saya sendiri juga tidak bisa, sama-sama belajar. Nah, saya juga tidak tahu arsip kan, mereka lebih tahu kan itu ilmu mereka. Ya, ini huruf minus mayuskul nih. Jadi dari abad ke abad, tahun ini, tahun ini, terus ya. Jadi mulai dari abad pertengahan sampai abad ke-17 ya. Kemudian ini ada A. Nah ini, Anda kan tadi kan, kalau ini sudah paham, oh ada variasi begini, kita ingat-ingat aja. Itu ini ada A, Aren, kemudian ini ada A semua ini ya. Kemudian ada yang ini Yakob dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ini apa? E-nya bisa, ini kan. Ini. Nah, jadi E-nya itu tidak seperti E sekarang, jadi malah seperti O sekarang ya. Jadi gerakannya begini itu ya. Oke. Nah, ini tesnya begini. Jadi kalau ini tadi ini pasti D deh. Ini kira-kira apa ini? Pasti Anda tahu. Nah, kalau gini ada en, wah ini bahasa Belanda apa? Mungkin desen, deken, diren. Nah, itu bisa dihubungkan dengan kiri kanan kata-katanya. Nah, kalau Van Disen ya Disen, pasti ini Disen. Ini Van, ini D juga. Wah, walaupun tidak diselesaikan, ini Vanden, ya kan? Ini HON, ini D juga, ERT. Nah, 100, ya 100. Namanya onder. Ada ini apa? Ini juga ini ada ini apa nih? A M S T E R D A M. Oh, Amsterdam ya. Ini A N D E R E. Jadi kalau waktu kita belajar di kelas itu kita sudah fasih untuk membalas ini satu-satu ini, sehingga begitu disodorkan ini bisa ya. Ini sudah ini variasi D, kemudian ini variasi C, kemudian ada nah ini jurnal ekspedisi Albert Tasman. Loh, ada jurnal juga ya di situ ya. Ke tanah selatan dari India. India itu Asia ya, yang tidak diketahui, yaitu Tasman. Anda kenal Tasman tuh? Nah, tadi Albert Tasman ini ada Pulau Tasman di sebelah selatan Australia, yaitu itu nama diambil dari orang ini, Albert Tasman, Tasmania. Nah, Australia yang gede itu dulu namanya Van Diemen's Land. Diemen's Land itu karena waktu itu jenderalnya Van Diemen. Jadi makanya Australia namanya Diemen's Land. Ya. Oke. Nah ini gimana ini? Oh ini JOURNAL dulu jurnal. Nah, ini malah balik salah tadi, harusnya jurnal, ini tulisannya tadi salah nih. Jurnal. Ini of the BESCH. Oh, ini beschrijving door mij. Abel siapa? Abel Jans Tasman ya, Jansson. Dulu pakai Son, Jan Pieterszoon. Karena dulu belum ada dijajah Prancis baru teratur itu nama kata-katanya ya. Jadi nama Jan bapaknya tukang limbah air yang mumpah ya Jan van Pompe itu. Dia jaga anjing Jan Hond. Anak-anaknya pada enggak mau nama Jan Hond ya. Jadi ini disalin satu-satu, satu baris itu ya. Oh, jadi nanti kita ketemu kuncinya yang kita cari ya. Tahun berapa dia ke sana, ada urusan apa yang diperlakukan itu bisa dibaca pelan-pelan gitu ya. Kalau kita mencari sumber. Nah, ini lebih gila lagi tulisannya kan?
Ini ini seenaknya sendiri ini sebenarnya orang dari Burgermeister itu dulu biasanya ada komisaris, ada 3 orang. Kalau ngambil duit itu harus 3 orang, ya kan? Kalau supaya tidak menghindari korupsi, ya kan? Nih, jadi di sini ada 1, ada 2 orang. Jadi siapa nih? Ini kan afgetrokken van den rekening Abang. Jadi telah ditarik dari rekening Abang sejak Januari 175 gulden, itu banyak banget itu ya. Stever 8 ketip, 4 kelip, nggak tahu tadi mau nggak tahu urusan sana. Kemudian onvang als uitgeven veel gulden voor stevers 2 penningen. Aldus genomen, gereken, en de gesloten binnen denda. Jadi dia sebutkan diambil berapa dan sebagainya itu di sini di mana? In het Stadhuis, di kantor wali kota. Dengan kehadiran siapa? De presensi van Frans Cornelis, Cornelis Lessons, Sloot, Burgermeister. Ya, jadi ada ini ada Sloot nama orang, Sloot itu nama wali kotanya. Ini kalau jadi ada 3 orang ya. Kapan? Nah di sini tadi Pak Ahmad untuk angka tahun ini XX. Nah ini jadi ini 7 jadi 7 and 20. Nah Mei tulisannya. Ini ano. Nah ini terus ada X apa nih? Oh, jadi ini angka 16 nih, seharusnya ini XV kurang 1 paling ininya. XV, jadi ini 15 sama C, jadi 1.600 maksudnya. Ini sih salah nih, ini 1.500 ini. Ini kurang 1 ini ya, tolong sorry ya. 23 tinggal 23. Jadi tahun 1623. Itu jadi ada ini Frans Cornelis sama kelas Son sama Pak Sloot ya gitu. Tapi tulisannya gini saudara-saudara. Nih, jadi kepenaknya sendiri, seenaknya sendiri. Tapi kita masih bisa kenali satu huruf demi huruf ya. Jadi seperti kata-kata Sloot kan ini S L O T seperti sekarang juga. Ya, jadi jangan khawatir, bisa mengenai angka tadi yang angkanya pakai angka Romawi tentu ya. Kemudian yang bingung itu ini bukan angka 4 tapi ini ada angka 5. Ini bukan angka ini angka 1 tapi angka 7 misalnya. Ini ya oke. Ada kalender juga kita perhatikan tadi kalendernya. Kalau Pak Ahmad tadi mengenai musim-musim dipakai untuk bulan, tapi ini saya sebutkan bahwa ada 2 kalender yaitu Gregorian dan yang satu lagi ini Julian. Nah ini 1 tahun ada 365. Jadi kalau sehari kita hari ini itu 24 jam lebih 6 menit. Dikumpulin 1 tahun, jadi 25 hari. Bukan 25, seperempat hari. Nah, seperempat hari itu 1 tahun. Kalau 4 tahun jadi 1 hari. Oleh karena itu Februari ada berumur 29 hari gitu ya. Dan dulunya mungkin sampai itu Desember itu jadi Sep itu adalah 7, Octavus September itu ya itu Octavus 7, kemudian Set 7 terus 8, kemudian Nov itu 9, Dis itu 10 ya. Dulu, tapi sekarang kan lain. Ada akronimnya juga, itu kita pelajari ya. Jadi ada nah ini kita tidak usah terangkan sampai jelimet sekali ya, jadi bahwa kita mengenal aja. Dan saya ucapkan selamat belajar paleografi. Terima kasih ya, sampai jumpa. Ya, begitulah paparan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Bu Lili.